Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Kesehatan Mental di Tempat Kerja kelas A yang beranggotakan saya sendiri, Dila Febrianti Sukma, BP 19 10 32 10 13, yang ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu Farah Salsabila Nabila, BP 19 10 32 20 21. Kemudian ada Cynthia Aulia Rahma, BP 19 10 32 10 22. Kemudian ada Hani Lutfiah, BP 19 10 32 10 15. Nah, pada kali ini kami akan membahas terkait pentingnya penerapan program kesehatan dan keselamatan kerja atau sering disebut juga dengan K3 dalam meminimalisir bullying di tempat kerja pada pabrik E. Pesatnya perkembangan dunia industri akan menuntut setiap perusahaan menunjukkan citra dan kualitasnya. Meningkatkan produktivitas dan kualitas suatu produk tidak akan lepas dari sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Kesejahteraan karyawan menjadi faktor penting yang mendukung sebuah perusahaan atau organisasi dalam menunjukkan kualitasnya. Karyawan yang sejahtera akan menampilkan kinerja yang baik terhadap perusahaannya, sehingga perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kesadaran akan pentingnya menjaga kesejahteraan karyawan ternyata belum dimiliki oleh semua perusahaan atau organisasi. Masih ada beberapa perusahaan yang mengabaikan kesejahteraan karyawan mereka dan semakin menekan karyawan tersebut untuk terus bekerja dan bekerja. Nah, salah satu perilaku yang masih ada dalam lingkungan pekerjaan hingga saat ini adalah kekerasan atau bullying yang diterima karyawan dari rekan kerja ataupun atasan, baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Kekerasan di tempat kerja seperti bullying sangat berdampak pada kinerja dan kualitas seseorang karyawan. Nah, di mana mereka merasa tidak mendapatkan kesejahteraan, menimbulkan ketidaknyamanan, hingga keputusan untuk berhenti. Pasti muncul pertanyaan, apa sih itu bullying? Nah, bullying itu merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang sengaja dilakukan untuk menyebabkan ketidaknyamanan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Adapun workplace bullying itu merupakan suatu tindakan negatif di tempat kerja yang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam bentuk pelecehan, kekerasan, dan perbuatan yang tidak menyenangkan dan dilakukan secara berulang sehingga menyebabkan korban bullying merasa inferior dan tidak mampu membela diri. Nah, adapun dampak yang ditimbulkan oleh workplace bullying ini adalah yang pertama, dampak pada individu, yaitu adanya rasa ketidaknyamanan di tempat kerja, rasa jengkel, rasa kecewa, rasa tertekan, hingga keputusan untuk berhenti dari tempat kerja. Nah, dampak pada organisasi yaitu adanya biaya proses hukum, perekrutan profesional baru, pemulihan dari kejadian, dan dampak terhadap dinamika dan budaya organisasi, serta ancaman terhadap citra institusi atau tim. Hingga saat ini, masih saja ada karyawan yang mengalami workplace bullying, di mana mereka bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Perusahaan juga terlihat seperti menutup mata dan tidak peka dengan kondisi lingkungan kerja yang terjadi pada karyawan mereka. Salah satu kasus yang terjadi pada sebuah pabrik pengolahan pangan di salah satu kota di Sumatera Barat menunjukkan ketidakpedulian perusahaan dalam menjaga keselamatan serta kesehatan karyawannya. Salah satu pekerja yang sempat bekerja di perusahaan X memberikan pernyataan bahwa di pabrik tempat dia bekerja masih terdapat kekerasan antar sesama pekerja. TR sebagai salah satu dari korban kekerasan itu mengatakan bahwa di awal tahun dia bekerja, beberapa pekerja senior sering memberikan kekerasan secara verbal dan nonverbal. TR selalu dibentak dan terkadang diperlakukan seperti budak ketika datang sedikit terlambat dibandingkan pekerja lain. Beberapa kali, TR bahkan mengalami luka bakar di tangannya akibat mesin panas karena sengaja didorong oleh salah satu pekerja. TR mengaku percuma melapor kepada atasan atas kasus ini, sebab semua orang di pabrik itu terlalu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Selama dia bekerja, atasannya bahkan tidak pernah mengadakan evaluasi terhadap para pekerja yang ada.
kekerasan ini terlupakan begitu saja dan membuat TR akhirnya memilih keluar dari pabrik karena mengalami sedikit trauma atas perlakuan yang dia terima. Jika semakin baik pencegahan perusahaan terhadap tingkat kecelakaan kerja karyawan, maka akan semakin mudah perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keselamatan kerja sangat berhubungan erat dengan kinerja karyawan. Jika seorang karyawan tidak mampu bekerja, maka dia tidak bisa menghasilkan output dan menunjang keberhasilan perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi bully verbal yang terjadi pada suatu perusahaan. Berdasarkan kasus yang terjadi pada pabrik X tadi, perusahaan tentulah harus memperbaiki penerapan program K3 mereka. Langkah pertama yang harus dilakukan perusahaan ialah melakukan evaluasi secara berkala terkait hubungan sosial antar karyawan di tempat kerja. Evaluasi ini dapat direalisasikan berupa memberikan kesempatan pada karyawan untuk terbuka mengenai apa saja yang mereka alami selama bekerja dengan mendatangkan profesional ahli sebagai wadah konsultasi. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan referensi untuk rumah sakit pengobatan atau psikiater bagi pekerja korban bullying, serta memberikan sanksi kepada pelaku bullying. Untuk meminimalisir adanya perilaku workplace bullying ini, perusahaan dapat membuat kebijakan dan program agar menambah dan memperbaiki hubungan antar karyawan. Seperti kegiatan karya wisata beberapa waktu sekali, kegiatan internal yang mempererat hubungan karyawan, dan bentuk kegiatan lainnya agar kasus bullying di tempat kerja itu dapat ditekan. Karena tempat kerja yang nyaman akan menciptakan karyawan yang berkualitas.